kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review sekaligus cerita singkat tentang buku yang telah saya baca, yaitu berjudul Sepotong Hati yang Baru, karya dari Terelie. Saya memilih buku ini karena berisi kumpulan cerita-cerita yang cukup menarik, bisa dibilang relate, yang berisi tentang kehidupan sehari-hari, rasa cinta, rasa kehilangan, dan juga proses penyembuhan hati seseorang, atau kita bilang dengan move on. Bahasa dari Terelie terkenal sangat sederhana, tetapi sangat bermakna seperti pada buku ini. Nah, pada awal cerita disuguhkan langsung tentang perasaan manusia, terutama tentang cinta dan juga kehilangan. Salah satu cerita yang saya baca pada bagian awal itu menceritakan tentang seseorang yang mencintai, tetapi cintanya tidak terbalas. Dalam cerita tersebut, tokoh utama diceritakan berusaha mempertahankan perasaannya pada orang yang ia cintai, tetapi pada akhirnya ia menyadari bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan. Jadi ia pun mulai belajar untuk merelakan, meskipun itu bukanlah hal yang mudah. Nah, seseorang yang cintanya tidak terbalas itu namanya Nana, dan orang yang ia cintai itu namanya Rio. Kemudian dalam cerita lain ada kisah yang menceritakan tentang seseorang yang hidup dengan bayang-bayang masa lalu. Dia selalu mengingat kenangannya sama orang yang pernah ia cintai, tapi hal tersebut membuatnya sulit untuk melangkah maju, dikarenakan ia masih terikat dengan hal yang belum selesai. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kenangan itu bisa menjadi sesuatu yang indah, tetapi bisa juga menjadi hal yang menyakitkan untuk diingat. Nah, selanjutnya di bagian pertengahan ada cerita yang menceritakan tentang seorang tokoh yang mengalami keterpurukan akibat dari kehilangan. Nah, tokoh dalam cerita ini ia mengalami kesedihan, kehilangan arah, bahkan semangat untuk hidup. Namun seiring jalannya waktu, tokoh ini mengalami perkembangan. Ia mulai belajar menerima keadaannya tersebut dengan perlahan-lahan bangkit, mencoba membuka lembaran-lembaran baru dalam hidupnya. Dari sini kita melihat perkembangannya itu, ia yang awalnya lemah menjadi lebih kuat dan juga lebih dewasa. Nah, dari beberapa cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki cara mereka masing-masing untuk menghadapi perasaan mereka, terutama ketika berhubungan dengan cinta dan juga kehilangan. Nah, ada satu hal yang paling berkesan bagi saya dalam cerita, yaitu ketika suatu tokoh memilih untuk merelakan orang yang ia cintai. Pada bagian tersebut, penulis menggambarkan bahwa melepaskan bukan berarti kalah, tetapi justru menjadi bentuk dari kedewasaan. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam cerita ini tuh sederhana tapi menarik dan menyentuh para pembaca. Ada beberapa kalimat yang berkesan yang saya tandain, akan saya bacakan. Cinta bukan sekadar soal memaafkan. Cinta bukan sekadar menerima apa adanya. Cinta adalah harga diri. Cinta adalah rasionalitas sempurna. Dan juga pepatah yang menurut saya menarik akan saya bacakan. Patah hati tapi tetap sombong. Patah hati tapi tetap keren. Bagian ini menarik dan berkesan bagi saya karena cukup relate, dan dalam kehidupan nyata tidak semua hal bisa kita miliki. Dan ya, kita harus belajar untuk mengikhlaskan yang telah terjadi. Nah, walaupun buku ini berisi atas beberapa cerita pendek, tapi dalam cerita tersebut ia memberikan beberapa pelajaran hidup, bahwa hidup kita tuh berharga. Jadi cerita ini kayak terasa realistis, relate terhadap kehidupan kita sehari-hari, sehingga membuat para readersnya itu mudah memahami bahasa dan merasakan emosi ketika membaca buku ini. Dari buku ini juga saya banyak belajar bahwa perasaan itu hal yang sangat penting dan berharga.
tetapi kita juga harus bijak dalam menyikapinya. Kita tuh nggak boleh terlalu larut-larut dalam kesedihan. Ya, kita harus melanjutkan hidup kita dengan baik. Nah, kelebihan dari buku Terelie ini, bahasanya itu sederhana, mudah dipahami. Meskipun sederhana, ia memiliki makna yang dalam. Jadi, orang-orang yang membacanya pasti tertarik dan tersentuh. Nah, bukunya kan juga berisi atas beberapa cerita pendek. Jadi, yang baca nggak mudah bosan, bisa dibaca santai-santai. Nah, kekurangan buku ini menurut saya, kan buku ini berisi cerita-cerita singkat yang menarik, tetapi mungkin ada satu cerita favorit readers, tapi mereka menganggap ceritanya itu terlalu singkat. Jadi mereka itu berharap ceritanya lebih mendalam, lebih panjang. Begitu juga dengan saya. Itu saja, selebihnya saya sangat terkesan dengan buku ini. Nah, sebagai penutupan, saya mau menyimpulkan bahwa buku Sepotong Hati yang Baru karya Terelie ini merupakan buku yang banyak dan penuh maknanya tentang kehidupan, terutama tentang perasaan, tentang cinta, dan juga keikhlasan. Saya sangat merekomendasi orang untuk membaca buku ini, terutama remaja Gen Z, agar kalian bisa menghadapi masalah kalian dengan bijak, dan juga buku ini mengajarkan kita memahami tentang perasaan dan kehidupan. Baik, demikian review dari saya. Mohon maaf jika dan atau memang banyak kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di